semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meski dalam keadaan daring dan dalam masa pandemi saat ini. Semoga pandemi yang kita hadapi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan, namun dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Nanti akan kita jelaskan setelah video berikut ini. Yuk, sebelumnya kita lihat atau kita simak bersama video berikut ini. Betul. Opa, dekat sekolah tadi ramai kawan-kawan yang tak puas opa. Diorang bawa bekal. Tergugat Iman Ipin. Tak ada. Habis kau minum tak? Tak. Upin tengok je. Iman Upin kuat. Tak apa. Diorang semua tak biasa lagi. Lainlah cucu opa. Kan dah pernah puasa. Habis tu Cikgu Jasmine tu dah besar pun tak puasa. Kenapa opa? Ish, mana korang tahu ni? Ipin nampak lah opa. Alamak, aku terlupa nak bawa karung balik. Tertinggal dalam meja. Ish, kau ni. Cuba pergi ambil. Nasib baik aku tak lupa karus. Sedap ni bau. Sabar Ipin, sabar. Puasa. Masa tu kan opa, Tuhan saja yang tahu. Kau fikirlah. Batal puasa kau nanti. Kenapa opa? Cikgu Jasmine mesti ada sebab dia tak puasa. Kau tanyalah Kak Ros kau. Bukan Cikgu Jasmine tak nak puasa. Dia tak boleh puasa. Kenapa? Itulah, perempuan ni lain sikit. Kita orang ni istimewa. Istimewa? Tuhan sayang lebih. Sayang lebih? Kak Ros temberangnya. Ish, betul lah. Bulan puasa mana boleh tipu? Tapi kan Kak Ros. Dah, pergi main. Setelah kalian simak video Upin dan Ipin itu tadi, kalian tahu bahwa Bu Guru Yasmin saat Ramadan atau saat puasa Ramadan di siang hari beliau sedang makan. Hal ini sebenarnya diperbolehkan karena ada beberapa ketentuan yang membolehkan seorang perempuan untuk tidak berpuasa. Untuk itu kita akan membahas orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Namun dengan syarat bahwa jika sakitnya itu dikhawatirkan akan menjadi parah ketika dia melaksanakan puasa. Untuk karena itu dia boleh meninggalkan puasa. Namun ketika dia sudah sembuh, dia wajib mengqadhonya. Namun bagi orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh, misalkan ada seorang kakek tua yang sudah sakit-sakitan, yang hanya tidur di kamar tidur saja, atau orang sudah tua memang tidak sanggup untuk melaksanakan puasanya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat dia setiap pagi hari di bulan Ramadan saat puasa dia harus mengeluarkan makanan pokok untuk diberikan kepada seorang fakir miskin sebesar 1 mud atau kurang lebih 600 gram beras atau makanan pokok.
Berikutnya yang boleh meninggalkan puasa pada bulan Ramadan yaitu seorang musafir. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Namun syarat karena ini musafir, dia syarat-syaratnya harus sesuai dengan syarat jamak qashar. Yaitu yang pertama salah satunya dia jarak yang ditempuh adalah sesuai jarak yang diperbolehkan jamak qashar atau sekitar 2 farsah. Berikutnya yaitu jarak sesudah jaraknya tempuhnya sesuai jamak qashar. Yang kedua yaitu adalah perjalanan yang dilaksanakannya tidak untuk maksiat, atau perjalanan yang dilaksanakannya itu perjalanan yang mubah atau dan untuk kegiatan ibadah. Selain itu, jika kita bandingkan seorang musafir zaman ini dengan zamannya Rasulullah, maka alangkah baiknya jika musafir pada zaman ini tidak berpuasa, karena banyak sekali kemudahan dan keringanan dalam transportasi yang kita gunakan. Kita tidak ada masyakoh atau kesulitan dalam perjalanan, tidak terlalu panas, tidak juga kesulitan air dalam perjalanan, tidak juga berpanas-panasan, dan tidak membahayakan hidup kita saat kita berjalan jauh. Maka alangkah baiknya seorang musafir di zaman ini untuk menilai bahwa puasa Ramadan itu lebih diunggulkan daripada untuk meninggalkannya. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 yang boleh meninggalkan puasa yaitu ibu hamil dan menyusui. Bagi perempuan yang sedang hamil dan ia khawatir terhadap kehamilannya, maka ia boleh tidak berpuasa. Bagi ibu yang menyusui dan ia khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, maka ia juga boleh berbuka puasa. Namun, keduanya harus menggantinya pada hari yang lain atau wajib mengqodhonya. Namun, jika ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu berbuka puasa karena takut atau khawatir kepada bayinya atau sedikitnya air susu yang keluar, maka ibu dan wanita yang sedang menyusui itu tadi harus mengqodho serta membayar kafarat, yaitu 1 mud makanan pada 1 hari yang dia tinggalkan. Berikutnya, yang boleh untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadan adalah orang yang sudah lanjut usia atau kakek nenek kita. Jika kakek dan nenek kita ini memang kondisi tubuhnya memang tidak kuat untuk melakukan puasa, ketika beliau berusaha untuk berpuasa kok malah sakit atau tidak kuat, maka diperbolehkan tidak berpuasa, namun harus mengganti dengan membayar kafarat, yaitu setiap puasa yang dia tinggalkan setiap harinya 1 hari dengan memberikan makanan pokok pada fakir miskin sebesar 1 mud atau kira-kira 600 gram beras. Dan yang terakhir yang boleh melakukan yang boleh meninggalkan puasa Ramadan yaitu perempuan yang sedang haid dan nifas. Perempuan setiap bulannya akan ada siklus keluarnya darah haid. Karena itu maka perempuan dilarang untuk melakukan puasa. Namun nanti setelah Ramadan selesai dan dia sudah suci kembali atau tidak keluar darah haid kembali, dia wajib untuk mengqodho puasa di lain hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Akhirnya sampai sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala perhatiannya. Ustadz mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.